Sejarah kerajaan ini berlatar belakang dari terbentuknya negeri Keidupa yang dipimpin oleh seorang kepala suku yang bernama Pugu-Pugu. Pada awal abad ke-16, masuk lagi penjajah kedua yakni bangsa Belanda. Masuknya orang-orang Belanda ini menyebabkan bangsa Portugis terusir dan mereka tinggal mendiami daerah timur-timur hingga ke daerah Filipina. Pada tahun 1630 Masehi, seorang gubernur Belanda yaitu Pieter van der Broek dalam lawatan misi perjalanan dari Ternate menuju Goa Makassar. Kapalnya singgah berlabuh di Keidupa dan bertemu dengan Maurid Datu Binangkal yang menjabat sebagai kepala suku. Dalam pertemuan ini, mereka menggunakan bahasa isyarat. Melihat kondisi geografis negeri Keidupa yang sangat strategis untuk kegiatan perniagaan dan berpotensi di sektor pertanian, dan didukung pula oleh kepemimpinan Maurid Datu Binangkal yang penuh kewibawaan, membuat gubernur Belanda ini berkeinginan untuk menawarkan kepada Maurid Datu Binangkal untuk diminta kesediaannya berangkat bersama-sama ke Goa Makassar dan diperhadapkan pada Raja Goa untuk dinobatkan menjadi raja di Keidupa atau Kaidipang. Penawaran ini langsung dimusyawarahkan oleh Maurid Datu Binangkal dengan masyarakatnya, dan masyarakat menyambutnya dengan gembira serta penuh antusias. Lalu berangkatlah rombongan menuju Goa Makassar. Dan setibanya di sana, Maurid Datu Binangkal langsung diperhadapkan pada Raja Goa sekaligus diminta persetujuannya untuk dinobatkan menjadi raja di Kaidipang. Maurid Datu Binangkal resmi menjadi raja kerajaan Kaidipang pada tahun 1630 Masehi. Raja Mahmud dari kerajaan Kaidipang memerintah pada tahun 1908 sampai dengan 1912 Masehi. Beliau wafat pada tanggal 7 Februari tahun 1910 Masehi. Dalam masa wafatnya Raja Mahmud, 4 calon raja yang dipersiapkan yaitu: yang pertama, Abu Lancong Korompot; kedua, Husain Korompot; ketiga, Abu Dadoali El Korompot; dan yang keempat adalah Ram Suit Ponto. Masyarakat kerajaan Kaidipang memusyawarahkan dari 4 calon yang pantas menjadi raja. Masyarakat memilih Ram Suit Ponto untuk menduduki posisi raja di kerajaan Kaidipang. Setelah beliau berkuasa, nama kerajaan menjadi Kerajaan Kaidipang Besar. Kerajaan Kaidipang dan Bolang Itang kemudian dipersatukan pada tahun 1912 Masehi dengan nama Kerajaan Kaidipang Besar dan Boroko sebagai ibu kota kerajaan. Di sekitar tahun 1856 Masehi terjadi persengketaan wilayah Imana oleh Kerajaan Atingola dan Kerajaan Kaidipang. Untuk menghindari terjadi peperangan nantinya, Raja Bolango Humanggilu dan Kapitan Laut Limboto Rahmola berinisiatif untuk berembuk tentang masalah ini secara kekeluargaan. Namun, pihak dari Kerajaan Atinggola dan Kerajaan Kaidipang sama-sama mengaku sebagai pemilik wilayah Imana. Maka persoalan sengketa wilayah ini diserahkan kepada asisten Residen Gorontalo. Mengingat bahwa Atinggola masuk wilayah Afdeling Gorontalo dan Kaidipang masuk wilayah Afdeling Bolang Mengondou. Berkenaan dengan masalah sengketa wilayah Imana yang diperebutkan kedua kerajaan ini, asisten Residen Gorontalo pergi menghadap Residen Manado. Pada bulan Agustus tahun 1858, Residen Manado berangkat ke Atinggola untuk membicarakan masalah ini dengan penguasa setempat.
terutama mereka yang terlibat dalam perkara ini. Dari hasil perundingan diputuskan bahwa antara lain: 1. Sungai Andegile dijadikan sebagai pembatas kedua daerah, yaitu Antinggola dan Kaidipang, namun Imana tetap menjadi hak Kaidipang. 2. Daerah perbatasan harus dipasang tanda pembatas untuk mencegah orang Antinggola masuk ke wilayah Imana. 3. Atas keterlibatan kerajaan Limboto pada perundingan tersebut, daerah Gentuma diserahkan kepada kerajaan Limboto. Hasil keputusan ini membuat pihak bangsawan di kerajaan Antinggola merasa tidak puas. Mereka menyalahkan Raja Baito yang ikut dalam perundingan gagal mempertahankan wilayah Imana, yang dimana menjadi wilayah kerajaan Antinggola. Puncak dari ketidakpuasan ini, para bangsawan menuntut Baito segera turun tahta sebagai Raja Antinggola. Demikianlah sedikit ulasan dari sejarah kerajaan Kaidipang Besar. Jika ada kesalahan dalam penyebutan nama maupun tempat, mohon dimaafkan. Dan jika ada kritik dan saran, mohon tinggalkan di kolom komentar. Wassalam.